Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari as-shaimin was-shaimat jamaah fardu subuh di Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, sejak Al-Quranul Karim diturunkan Allah ke tengah-tengah umat manusia, bagaimana turunnya Quran sudah menimbulkan perdebatan cukup panjang di kalangan umat manusia. Orang-orang musyrik yang ada di Mekah, ketika Nabi sampaikan ayat demi ayat, surah demi surah, mulai mereka tak cukup hanya menentangnya, tapi ikut bertanya mereka kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, bagaimana tanggapan kalian tentang Quran ini? Sejak saat itulah kita melihat beragam isu-isu yang sengaja disampaikan untuk menanamkan keraguan terhadap Al-Quran mulai dihembuskan. Pertama-tama dipermasalahkan, kalau betul Quran ini diturunkan dari sisi Allah, mengapa tidak sama seperti Taurat dan Injil yang diturunkan secara sekaligus? Kita tahu Nabi Muhammad menerima satu ayat, dua ayat, satu surah, tapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad Quran lengkap sekaligus. Allah turunkan Quran lengkap dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Tapi dari langit dunia kepada Rasulullah itu bertahap. Maka menyikapi hal ini, Allah pun menyampaikan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Kami turunkan Al-Qur'an bertahap, kata Allah. Supaya apa? Agar kaum Muhammad bisa membacakan Quran ini secara berangsur-angsur kepada umat. Begitulah kami turunkan Quran ini lewat beberapa periode. Jadi satu sisi Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran ini merupakan satu keistimewaan. Sebagaimana kita membacanya, memahaminya, hingga menghatamkannya secara berangsur-angsur, memang begitulah dari awal Quran pun diturunkan tidak sekaligus. Tak cukup sampai di situ, jamaah rahimakumullah. Berbeda dari kitab suci yang lain, Al-Quran bukan hanya perannya sebagai kitab suci, tapi di sisi yang lain Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW. Pada nabi-nabi terdahulu terdapat dualisme antara mukjizat dengan kitab suci. Apa yang jadi kitab suci bukan mukjizat. Tak ada orang mengatakan Taurat mukjizatnya Musa,
Injil mukjizatnya Isa. Kalau cerita mukjizat Musa, maka yang teringat kita tongkatnya. Ketika dia pukul ke Laut Merah, terbuka jalan, bisa menyeberang. Ketika dia pukul ke atas batu, bisa keluar 12 mata air. Ketika dia lempar di hadapan para penyihir, berubah menjadi ular besar yang bisa memakan ular-ular jadi-jadian yang lain. Tapi tak pernah diperbincangkan Taurat sebagai sebuah mukjizat. Begitu juga dengan Isa. Namun Al-Quran sejak diturunkan pertama kali, apa kesan yang diterima oleh orang Arab sebagai bangsa pertama yang ditujukan Al-Quran kepada mereka? Kesan tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau tak yakin kalian Quran ini datang dariku, kalian tuduhkan Quran ini buatan Muhammad, kalianlah pemilik bahasa ini. Coba buat Quran tandingan yang bisa lebih hebat dibandingkan Al-Quran. Coba bayangkan, dari tantangan pertama sampai sekarang sudah lebih dari 14 abad. Bukan tidak ada percobaan untuk menghadirkan Quran tandingan. Tapi tentunya semua usaha itu bagi siapapun yang berpikir kritis, siapapun yang berpikir objektif, tidak akan pernah ada satu tandingan terhadap kitab suci Al-Quran. Jadi momentum Ramadan kita ini bukan hanya sekedar membaca untuk mengharapkan pahala dan keberkahan dari kitab suci ini. Momentum Ramadan sebagai bulannya Al-Quran diturunkan sekaligus. Bulannya Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Rasulullah lewat wahyunya Iqra. Ini mendorong kita semua bagaimana membaca Quran dari sisi untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan kita, karena Quran itu sendiri adalah mukjizat. Coba dudukkan, sekiranya kita ada saat Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, apa mungkin tersisa orang gak yakin Musa itu adalah utusan Allah? Mukjizatnya Rasulullah ada di depan mata kita. Tapi apakah Quran mampu menghadirkan keyakinan yang begitu kuat dalam diri kita semua, seakan-akan kita melihat mukjizat tongkat Musa di depan mata kita saat ini? Kelemahan mukjizat sebelum Nabi Muhammad apa? Hanya ketika Nabi dan Rasul yang diberikan mukjizat masih hidup, mukjizat itu bisa dilihat. Seketika Musa udah wafat, apa bermanfaat lagi tongkatnya? Kalaupun jumpa, apa tongkatnya bisa berfungsi sebagai mukjizat lagi? Tidak. Berakhir perannya sebagai mukjizat dengan wafatnya si pemilik mukjizat. Tapi Quranul Karim, walaupun Rasulullah sudah wafat dan Quran masih tengah-tengah kita, dampak dan efek yang bisa dibawa Al-Quran tidak akan pernah habis. Nah, di sini kita coba untuk mengurai beberapa aspek yang dikatakan oleh para ulama, itulah aspek kemukjizatan Al-Quran. Sehingga ketika kita baca, kita mencoba bertadarus, ketika aspek-aspek ini kita hadirkan, terasa betul nyata Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat yang kita senantiasa berinteraksi dengannya. Jemaah rahimakumullah. Untuk memudahkan dan demi sistematisasi pembahasan, secara umum kalau kita berinteraksi dengan Quran, meminjam istilah Imam Al-Ghazali rahimahullah, bagaimana Quran itu terdiri dari dua bagian. Ada yang namanya bagian kulit,
ada yang namanya bagian isi. Apa yang dimaksud dengan bagian kulitnya Al-Quran? Bagian kulitnya Al-Quran itulah kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan makna dalam Al-Quran. Ini kulit namanya. Ibarat kita makan durian, ya, bagian tajamnya, ya, bahasa Arab, pemilihan kosakatanya, bagaimana tiap kata ketika dibaca melahirkan suara tertentu, bagaimana susunan tiap kata, tiap ayat, tiap surah, sehingga membentuk yang namanya Al-Quran. Ini kita istilahkan dengan bagian kulit. Kita coba nanti explore dan bahas mana aspek mukjizat di situ. Tapi di sisi yang lain, Quran ini bukan sekedar kulit. Ada makna di dalamnya. Ada pesan yang ingin Allah sampaikan di sana. Dan di balik pesan yang Allah sampaikan itu terdapat juga aspek kemukjizatan yang luar biasa. Kita awali dari pembahasan kulitnya Al-Quran. Itulah lafal, kata-kata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk menyampaikan makna di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama yang kita temukan adalah dari begitu banyak bahasa di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menurunkan firman-Nya dalam bahasa Arab. Dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, di dalamnya pun terkandung unsur mukjizat. Kok begitu? Iya. Dalam kajian ilmu kebahasaan, ilmu linguistik, kalau kita coba bandingkan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, tidak berselisih di antara para ilmuwan bahwasanya bahasa yang masih eksis, yang masih hidup hingga saat ini, tidak ada satu bahasa di dunia yang memiliki kosakata lebih banyak dibandingkan bahasanya bahasa Arab. Itulah bahasanya Al-Quran. Dalam sebuah tulisan disebutkan berapa jumlah kosakata dalam bahasa Arab. Potensi kata dalam bahasa Arab kalau dihitung itu mendekati kurang lebih hitungannya 3 miliar kosakata. 3 miliar kosakata. Di sisi yang lain, bahasa terdekat yang punya kosakata mendekati bahasa Arab itu bahasa Inggris sekarang sebagai bahasa paling banyak digunakan, paling luas. Tapi berapa kosakata yang ada dalam bahasa Inggris sendiri? Kurang lebih sekitar 2 jutaan kosakata. Jadi bandingkan antara satu bahasa 3 miliar kosakatanya dengan bahasa terdekat 2 jutaan bahasa. Kenapa saya mulai dari aspek ini Bapak Ibu? Bahasa adalah wadah berpikir. Makanya kalau kita mau ajar anak kita supaya IQ-nya tinggi, supaya dia cerdas, semakin anak-anak di usia di bawah 5 tahun memiliki perbendaharaan kosakata yang banyak, tanda anak itu cerdas. Tapi anak yang mungkin udah usia 5 tahun, kosakatanya masih terbatas. Ini menunjukkan keterbatasan berpikirnya. Makin banyak bahasa yang kita miliki, berarti kita mampu berpikir juga dengan jauh lebih luas. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa Quran. Kenapa? Berdasarkan temuan ilmiah, bahasa Arab lah bahasa yang paling mampu menampung makna-makna yang ingin disampaikan Allah kepada para hambanya.
Coba bayangkan, kita bawa ajalah ke bahasa selain bahasa Arab. Apakah bahasa yang ada kosakatanya cukup untuk menampung pesan Allah itu? Ini salah satu sebab. Makanya kalau kita lihat sampai sekarang, salah satu kesulitan kalau ingin menerjemahkan Quran ke dalam bahasa lain, kita nggak temukan padanan kata yang mampu mengakomodir makna yang disebutkan dalam bahasa Arab. Bahkan kadang-kadang ada bahasa nggak punya kosakata itu, sehingga terpaksa diadopsi bahasa Arab jadi bahasa yang bersangkutan. Maksud jauh-jauh dalam bahasa Melayu kita nggak pernah ada kata ruh sebelumnya. Ketika mau menerjemahkan ayat yas'alunaka anir ruh, apa itu ruh? Ada nggak bahasa lain padanan yang sama pada bahasa Melayu yang kemudian jadi dasar bahasa Indonesia? Tidak ada. Sehingga kita namakan terjemahan dari kata ruh, ya ruh juga. Ya, begitu juga. Kalau kita lihat berapa persen pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Melayu, berapa banyak kosakata dalam bahasa Melayu yang dasarnya dari bahasa Arab dan itu pengaruh dari Al-Quran. Hitungannya juga ratusan ribu kata, banyak sekali. Ya, cerita Pancasila aja 5 ya pasal, tiap pasal ada adopsi bahasa Arab. Tiap pasal itu ada adopsi dari bahasa Arab. Untuk menunjukkan apa? Ini yang pertama. Jadi dipilihnya bahasa Arab sesuatu yang istimewa. Nah, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala berjanji walaupun bahasa Arab ini hanya sebagai kulit dan bungkus, tapi disinilah bahasa yang dijamin Allah dengannya Al-Quran dapat dihafal dengan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kita tanya sama yang hafiz Quran 30 juz, bisa nggak ngapal terjemah artinya Quran? Seperti dia ngapal dalam bahasa Arabnya. Saya kira disuruh hafal terjemahan Al-Fatihah saja, ya, satu surah udah kesulitan, apalagi hafal arti Al-Baqarah, apalagi arti Ali Imran, An-Nisa. Tapi yang nggak ngerti bahasa Arab sama sekali bisa dihafal. Bukan sekedar hafal, hafal luar kepala, hafal letterlek kata orang. Nah, apakah mungkin teks Al-Quran di luar bahasa Arab dihafal seperti itu? Nah, berarti ini juga bagian dari mukjizatnya Al-Quran dari sisi kulit dengan dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasanya Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Quran itu mukjizat dari sisi bahasanya? Sederhananya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tempatkan tiap kata pada maknanya yang paling spesifik, sehingga kata itu kalau diganti dengan kata yang lain rusak maknanya. Rusak maknanya. Kita dalam bahasa ini mengenal ada namanya sinonim. Kata ini sama artinya dengan kata ini. Melihat, menengok, menyaksikan. Menurut kita orang awam ini sama aja artinya. Tapi sebenarnya bagi seorang ahli bahasa dia bilang enggak. Mengintip, melihat, menyaksikan ini ada maknanya spesifik. Kapan digunakan mengintip, kapan digunakan melihat, kapan digunakan menyaksikan, kapan digunakan menengok, itu beda. Secara umum kita anggap sama. Begitu juga, bayangkan berapa kurang lebih dari 3 miliar kosakata yang digunakan dalam Al-Quran, yang digunakan dalam bahasa Arab, berapa yang dipakai di dalam Al-Quran? Diperkirakan jumlah kosakata yang dipakai di dalam Al-Quran
Ini sekitar ratusan ribu kata saja. Ratusan ribu kata saja. Tapi tiap kata ditempatkan pada posisinya. Sekiranya kita rubah kata itu, langsung rusak maknanya. Di sini kenapa Quran kemudian dianggap sebagai mukjizat? Bukan hanya rusak maknanya, Bapak Ibu. Tiap kata dalam Quran, kalau kita rubah dengan sinonimnya, kita anggap sama aja ini. Ata, ja'a, artinya datang. Sana, artinya tahun. Tapi Quran konsisten menggunakan kata sana pada arti spesifik. Arti spesifik. Sehingga ketika ada orang merubah satu aja kata dari Quran, bisa merusak pesan komprehensif yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Ini luar biasanya. Ini baru cerita tentang kulit. Dirubah satu kata, Bapak Ibu, akan melahirkan perubahan pada suara yang dihasilkan. Satu aspek kemukjizatan Al-Quran juga, tiap kata yang dipilih menghasilkan suara yang bisa sejalan untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Misalnya kata-kata banyak sekali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kata falaq diartikan subuh. Misalnya diganti Qul a'udzu birabbis subuh. Udah lain ya. Suaranya, kesan yang didengar oleh orang ketika kata itu diganti tidak lagi memberikan dampak yang sama. Makanya jamaah rahimakumullah, salah satu aspek kemukjizatan Al-Quran apa? Suara yang dihasilkan oleh orang yang membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaedah tajwid, kaedah panjang pendek mad, ini juga memiliki pengaruh terhadap kejiwaan orang yang mendengar. Ya, jadi walaupun kita nggak ngerti arti ayat, ketika kata itu dibaca, dampak suara yang dihasilkan dari bacaan Quran ini bisa memberikan dampak psikologis kepada orang yang dengar. Nah, ada seorang dulu di awal tahun 90-an, sosok tokoh ateis paling besar di Amerika, yang di akhir tahun 90-an dia dapat hidayah dan jadi pendakwah di antara yang paling terkenal di Amerika. Namanya Profesor Jeffrey Lang. Jeffrey Lang ini seorang ahli matematik, gak ngerti bahasa Arab. Tapi dari bagaimana beliau dapat hidayah terhadap Al-Quran? Diawali dari dia mendengar muridnya orang Arab ngomong. Ketika muridnya itu ngomong bahasa Arab, di tengah-tengah bahasa Arab itu dia kutip beberapa ayat suci Al-Quran, dia bilang, antara perkataanmu di awal gak sama yang ku dengar dari sisi suara dengan perkataanmu yang kau sebutkan di tengah-tengah ucapanmu. Dia bandingkan antara bahasa Arab orang Arab dengan bahasa Al-Quran. Dia katakan, aku rasakan saat kau baca Al-Quran itu, dia gak tahu itu Quran, ada dampak yang berbeda aku rasakan dalam hatiku. Hal sama disebutkan juga oleh Allah yarham Said Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, ketika beliau memimpin sholat Jumat di atas kapal di perjalanan menuju Amerika. Ada seorang wanita Amerika non-muslim melihat orang sholat Jumat, dengar dia khutbah, gak ngerti bahasa Arab, tapi dia bilang, perkataanmu, dia katakan pada Said Qutb, kok beda kesannya pada diriku antara pembukaan dengan pertengahan. Di pertengahan ada dia baca ayat Al-Quran. Dan dampak suara Al-Quran ini dikaji lebih lanjut oleh Profesor Ahmad Qadi, seorang
ahli psikiater. Ya. Seorang ahli jiwa yang buka klinik kejiwaan di kota Chicago, Amerika. Dia seorang dokter keturunan Mesir, Muslim. Banyak orang-orang stres, orang-orang depresi datang ke klinik dia. Dia coba lakukan sebuah eksperimen. Setelah datang, register, daftar, diukur tingkat stres. Setelah diukur tingkat stres, suruh masuk ruangan. Di ruangan itu diputar ayat suci Al-Quran. Diputar, sambil nunggu giliran diperiksa balik, diperdengarkan sendiri-sendiri di ruangan. Mau muslim, non-muslim, Arab, non-Arab, masuk ke situ. Prosedur pengobatan di klinik dia, masuk dulu ke ruangan tersebut, diperdengarkan Quran 7-10 menit. Setelah keluar, dihitung lagi tingkat stresnya. Sampai pada kesimpulan, diperdengarkan suara Al-Quran mampu menekan angka stres hingga 70%. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kita dengarkanlah misalnya untuk orang yang sama, nasyid misalnya pakai bahasa Arab. Atau bahasa Arab yang lain dilagu-lagukan seperti, tidak akan menimbulkan dampak yang sama. Jadi cerita Quran dari sisi kulitnya saja, lafalnya, suara yang ditimbulkannya, itu sudah menunjukkan banyak fakta-fakta yang cukup menarik, yang kalau kita kaji lebih dalam tentunya akan menimbulkan keyakinan mendalam dalam diri kita betapa Quran ini luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Di sisi yang lain, Al-Quran mukjizat bukan hanya dari sisi kulitnya, tapi Quran mukjizat dari sisi isinya. Pengertian isi di sini apa? Apa pesan dan makna yang Allah sampaikan di dalam setiap ayat? Yang dibungkus tadi dengan bahasa Arab, yang dibungkus tadi dengan suara yang dihasilkan lewat bacaan Al-Quran. Terkait dengan kemukjizatan makna Al-Quran, ini juga mengalami pembahasan yang cukup berkembang dalam 20 tahun terakhir. Bahkan banyak aspek-aspek baru kemukjizatan Al-Quran yang gak pernah disinggung para ulama sebelumnya. Pertama apa? Bagaimana isi kandungan Al-Quran mukjizat karena mampu menginformasikan tentang masa lalu dengan deskripsi yang sangat valid dan sangat terukur. Ini cerita masa lalu. Kapan Quran diturunkan? Di zaman Nabi. Tapi dalam Quran banyak cerita tentang kejadian sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Lut, ya, sampai dengan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Salah satu contoh, dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Fir'aunnya Musa mati tenggelam dan Fir'aunnya Musa diselamatkan jasadnya oleh Allah. Al-yawma nunajjika bibadanik litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini Fir'aun kau tenggelam, tapi aku selamatkan jasadmu, kata Allah. Untuk apa diselamatkan? Supaya jadi pembelajaran bagi orang-orang setelahmu. Ketika ayat ini turun, tak ada orang di Jazirah Arab yang tahu di mana jasadnya Fir'aun itu. Tidak ada yang tahu. Berabad-abad berikutnya orang belum tahu juga yang mana Fir'aun yang tenggelam, jasadnya yang mana. Sampai di awal abad ke-20, saat itu Raja Mesir, Raja Farouk, adiknya sakit keras, membutuhkan operasi bedah. Diteleponnya lah
dokter bedah terbaik di masa itu, Profesor Maurice Buchel. Terbang dia dari Paris menuju ke Kairo. Dibedahlah adik raja tadi. Begitu selesai dan sembuh dengan izin Allah, Raja Farouk mau ngasih duit. Dibilang sama profesor tuh, duitku pun banyak, nggak perlu kau kasih duit. Jadi kau mau dibayar dengan apa? Izinkan aku meneliti mumi di piramid. Nggak mau dibayar dengan duit? Mulailah Profesor Buchel masuk dari satu piramid ke piramid yang lain, meneliti mumi-mumi yang ada di situ. Setelah meneliti puluhan mumi, sampai dia temukan satu mumi agak lain. Kalau bahasa Medannya, agak lain dibanding mumi yang lain. Apa yang ditemukannya? Ini mumi kadar garamnya lebih tinggi dibanding mumi-mumi yang ada. Maka beliau pun berasumsi, kenapa bisa tinggi garamnya ini? Beliau buat asumsi, ini kemungkinan jenazahnya udah tenggelam dulu, baru kemudian dimumikan. Itu asumsi dia. Tapi dia tidak berspekulasi. Mulailah dia kumpulkan dokumen-dokumen. Dibukanya perjanjian lama, dibukanya perjanjian baru, bahkan dibukanya Al-Quran. Ditelitinya, ada nggak isyarat jasad Fir'aun itu selamat di perjanjian lama? Lama dia meneliti, nggak dapat isyarat. Dia teliti di perjanjian baru, ada nggak cerita Fir'aun jasadnya diselamatkan? Nggak dapat juga. Satu-satunya dokumen pendukung yang menguatkan asumsinya cuman ayat Al-Quran. Hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Coba bayangkan, ini ayat turun 14 abad yang lalu, tapi pembuktian kebenaran ayat itu baru di awal abad ke-20. Ini baru satu contoh. Cerita orang membahas tentang peninggalan Nabi Nuh. Di manalah kapal Nabi Nuh itu? Tidak disebutkan dalam Taurat, dalam Injil, di mana mendarat kapal Nabi Nuh. Satu-satunya teks agama yang menyebutkan di mana berlabuh kapal Nabi Nuh hanya Quran. Wastawat alal judi. Sekarang namanya enggak lagi Gunung Judi. Tempatnya di Turki, pegunungan tinggi Ararat. Tapi ketika ditemukan, semua deskripsi Quran tentang itu sama. Sehingga orang mengatakan ini 99,9%. Macam pupu papa juga 99%. Ini pasti kapalnya Nabi Nuh katanya. Sehingga yang terjadi, jamaah rahimakumullah, ini banyak hal seperti ini. Artinya apa? Informasi masa lalu disampaikan Quran, terbukti kevaliditasnya setelah berlalu berabad-abad. Quran juga maknanya bercerita tentang masa depan. Ketika Al-Quran diturunkan, belum kejadian. Tapi setelah ayat turun, mengatakan akan terjadi seperti ini, ternyata kejadian sama seperti yang disebutkan dalam Quran. Coba bayangkan, hal-hal seperti ini kita baca. Apa mungkin manusia mengarang-arang itu? Tidak mungkin. Nah, itu semua menunjukkan yang membuat Quran, dialah yang menetapkan seluruh kejadian yang ada di alam semesta. Aspek lain, jamaah rahimakumullah, bagaimana mukjizat Quran bisa kita lihat dari sisi apa? Semua aturan hukum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, itu pun aturan hukum yang paling adil, yang paling benar, yang paling sesuai dengan kebutuhan manusia. Kita lihat di banyak hukum-hukum dalam Islam, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan angka-angka. Misalnya bagi waris, berapa angka untuk anak laki-laki, berapa untuk anak perempuan, berapa untuk ayah, berapa untuk ibu, berapa untuk cucu. Angka-angka.
Ada yang berkaitan dengan jumlah-jumlah. Cambuk harus 100 kali. Potong tangan sampai sekian. Ya. Kemudian yang paling menarik, ini aturan-aturan dalam hukum keluarga. Suami istri bercerai. Disebutkan dalam Quran, kewajiban istri kalau sudah diceraikan adalah melewati masa iddah. Dan itu pun ada angkanya. Berapa masa iddah seorang wanita kalau dia masih mengalami menstruasi? 3 kali bersuci. Kalau dia sudah menopause, diukur dengan bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Kalau dia hamil, sampai bersalin, dan seterusnya. Nah, contoh kecil, di balik syariat dan aturan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, angka-angka, ketetapan-ketetapan yang ada dalam hukum Islam, kalau sekedar dibawa kepada analisis logika, kita tak mampu untuk menjawab. Kenapa harus 3 bulan? Kenapa harus dipotong sampai pergelangan tangan? Kenapa dicambuknya 100 kali? Ini hal-hal yang secerdas apapun manusia tak mampu menyingkap rahasia di balik aturan Allah. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu, qadarullah, Allah membuka satu persatu rahasia di balik hukum Al-Quran kepada kita. Di awal abad 21 ada seorang profesor ahli kebidanan asal Taiwan meneliti, menemukan fakta setiap kali seorang wanita melakukan hubungan seksual, maka setelah hubungan seksual itu tertinggal sidik dari kelamin pria yang menggaulinya. Jadi bayangkan seorang wanita misalnya berhubungan dengan lebih dari satu laki-laki, berapa banyak sidik di kemaluannya tinggal. Tapi yang menarik apa? Beliau mulai meneliti, ya, eksperimen dan pembahasan mana wanita paling bersih. Ya, artinya saat penelitian itu sampai dia pada kesimpulan wanita muslim ini termasuk wanita yang paling bersih. Wanita muslim yang berkeluarga itu jelas sidiknya satu saja. Tidak banyak sidik yang lain. Dan beliau mengkaji lebih lanjut. Sidik ini berapa lama bertahan? Sampai dia lewat penelitian yang mendalam pada kesimpulan sidik itu paling cepat baru bisa hilang 3 bulan. Ya. Nah, ini bukan orang yang ahli hukum Islam, tapi ketika kemudian fakta-fakta ini mengantarkan dia untuk masuk Islam, ini bagi kita juga menguatkan alasan kenapalah seorang wanita bercerai harus lebih dulu masa iddah. Kenapa enggak hari ini cerai besok kawin misalnya, ya. Ini selain menjaga hak-haknya, ada aspek-aspek lain di balik hukum Quran yang dulu nggak pernah pun dibahas para ulama dalam kitab kuning karena belum sampai ilmu ke situ. Tapi dikatakan tidak akan datang kiamat hingga seluruh rahasia Al-Quran tersingkap. Ini kalau kita baca Quran masih banyak rahasia yang belum tersingkap. Lewat penelitian, lewat riset, kita kaitkan, barulah kita sadar. Jamaah rahimakumullah. Jadi ada mukjizat pesan Quran berkaitan dengan hukumnya, mukjizat pesan Quran berkaitan dengan informasinya, masa lalu, masa depan. Tapi yang paling menarik dan paling banyak dibahas, mukjizat Quran dalam konteks kesesuaian informasi Quran dengan fakta ilmiah paling mutakhir yang baru diketahui manusia di akhir abad 20, abad 21. Dan ini paling banyak. Dalam kajian ilmu objin sendiri, baru manusia tahu dengan detail perkembangan janin
dalam rahim seorang wanita, dari mulai ya pembuahan sampai dengan jadi manusia utuh yang kemudian dilahirkan. Ini Quran sudah cerita itu 14 abad yang lalu. Tapi justru kajian yang begitu mendalam tentang masalah ini baru sampai untuk menyingkap kebenaran informasi Al-Quran di abad 20. Belum lagi ada ayat yang bercerita marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua lautan bertemu tapi tidak menyatu airnya. Nah, dulu belum ada satelit, belum ada drone, orang nggak tengok. Tapi sekarang ya ditemukan di video, ya betul. Bukan hanya nggak menyatu airnya, tapi Quran mengatakan hewan yang hidup di dua lautan ini juga nggak akan pindah. Ikan di Samudra Hindia nggak akan nyebrang dia ke Samudra Pasifik. Kenapa? Derajat kelembapannya berbeda, panasnya beda, karakteristik airnya juga beda. Sehingga seperti ada pembatas. Binatang ini nggak nyebrang ke sana, binatang sana nggak nyebrang kemari. Sesuatu yang nggak pernah digambarkan. Ada ayat yang lain. Wataral jibal watahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Kau melihat gunung, kau kira gunung tetap pada posisinya. Padahal Allah katakan, padahal gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Baru ditemukan sekarang. Posisi gunung bisa bergeser per tahun sekian meter dari posisinya yang sebelumnya. Apakah karena pergeseran lempeng bumi atau karena faktor yang lain? Nah, ini hal-hal kalau kita lihat, apa mungkin karangan manusia bisa melampaui zamannya? 14 abad berlalu dari turunnya Quran. Bagaimana Al-Quran ini mampu ya membuka cakrawala berpikir kita, menambahkan pesan-pesan baru yang tak pernah sebelumnya kita kenali dan kita ketahui. Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan sekarang sedang ada kajian cukup dalam mengenai bahasa tubuh dalam Al-Quran. Bahasa tubuh manusia, gerakan mata, gerakan tangan, kita sebut body language. Ini pun ada cerita, fakta-fakta ilmiah dalam konteks kajian bahasa tubuh. Quran sudah isyaratkan sebelumnya. Quran sudah singgung ketika orang itu berbohong, gimana bahasa tubuhnya? Sebelum ada alat pendeteksi kebohongan. Ya, sekarang kalau mau interogasi, dipasang alat tuh. Ini nampaknya ada gerak-gerakan nggak tenang dia, ada bahasa tubuh yang menunjukkan ini bohong atau apa. Quran sudah isyaratkan itu. Nah, dan lembaran-lembaran kemukjizatan yang belum tereksplorasi tentunya lebih banyak dibanding yang sudah kita ketahui. Nah, untuk itulah jadikan bacaan Quran kita di bulan Ramadan ini bukan sekedar bacaan untuk khatam, tidak. Tiap ayat punya makna yang cukup untuk membuat kita menyelami lautan tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu luar biasa. Makanya dikatakan tafakkuru sa'ah khairum min ibadati sana. Bertafakur atau bertadabbur tentang satu ayat, dampak yang ditimbulkan oleh tadabbur dan tafakur itu bisa lebih dahsyat dibanding kau beribadah sholat selama setahun. Menyelami makna-makna ini. Maka dari itu ya kita masih berada di sepertiga awal Ramadan. Mungkin ada yang bentar lagi udah mau khatam atau bahkan sudah ada yang khatam. Jangan sampai ada ya di antara kita
tak memanfaatkan momen Ramadan bukan hanya bacaan untuk khatam, tapi juga bacaan untuk paham. Bacaan untuk paham, bacaan untuk meningkatkan iman. Itu juga lah yang kita butuhkan sekarang. Ya, Rasulullah pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, sebaiknya aku khatam Quran tiap berapa hari sekali? Rasulullah jawab, khatamkan sebulan sekali. Karena yang nanya anak muda, dia bilang, aku bisa lebih dari itu. Khatamkan tiap 10 hari sekali, kata Rasulullah. Artinya per hari 3 juz. Dijawab oleh anak muda tadi, aku bisa lebih dari itu. Khatamkan setiap 3 hari sekali, kata Rasulullah. Artinya 1 hari 10 juz. Ketika sahabat tadi ngomong, aku bisa lebih dari itu. Yang menarik adalah jawaban Rasulullah. Apa kata Nabi? La yakhtamul Quran, la yafham may yaqra'ul Quran wa yakhtimu aqal min thalath. Tidak akan paham apa yang dibaca siapa yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ini artinya apa? Yang disuruh baca itu bukan hanya khatam saja. Harus baca, ada tujuan dan niat memang untuk paham. Itulah bagian dari tujuan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan jumpa kita pagi ini. Sebelum ditutup dengan doa, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jelaskan mengenai soal kemujizatan Al-Quran. Ya. Saat ini kan kita ini trending korupsi. Ya. Apakah ada jurnal di dalam instansi pemerintah murotal itu ada dinyanyikan atau dilakukan untuk mentalnya berubah? Ya. Baik, para hadirin rahimakumullah. Memang kalau kita lihat korupsi ini kan bagian bisa dikatakan ini penyakit sebenarnya. Penyakit yang berkaitan dengan mental. Karena ada orang mencuri karena susah. Ada orang mencuri padahal dia sudah melimpah hartanya. Berarti ada sesuatu yang salah situ. Di zaman Umar bin Khattab, waktu tiba masa kekeringan, banyak orang mencuri. Tapi waktu tuannya melapor, ini pegawaiku ini mencuri, Umar mengatakan, pasti dia mencuri karena sedikit kali gaji kau kasih gitu ya. Jadi nggak selalu yang mencuri karena kebutuhan salah yang mencuri. Boleh jadi karena sistemnya itu yang tak baik. Nah, tapi kalau bayangkan orang udah kaya, udah fasilitas, udah lepaslah dari kebutuhan hidup, masih juga korupsinya nggak sedikit. Kalau kita lihat korupsi di Pertamina berapa itu ya, dan lain sebagainya. Ini, nah, ada tak jurnal tadi katakan yang mengkaji tentang hal tersebut? Ini keterbatasan ilmu saya juga tidak tahu pasti. Tapi kalau dikatakan, apakah dibacakan murotal Al-Quran itu sedikit banyak bisa membenahi? Pertama, kalau memang yang bersangkutan mau mendengar dan menyimak, pasti ada dampak. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, diam dan simaklah agar kau dapat rahmat. Tapi walaupun dibaca murotal, tapi kalau orang yang bersangkutan dalam hatinya memang gak mau dengar, dia sengaja walaupun diperdengarkan Quran, dia menyibukkan diri supaya gak nyimak, maka di sini tidak akan memberikan dampak. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir dulu apa kata mereka? Wa qala alladziina kafaru
la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian dengarkan Quran. Kalaupun Quran dibacakan Muhammad, buat ribut supaya dampak Quran itu bisa terhalang masuk ke dalam hati. Nah, jadi kalau seorang sekeras apapun hatinya, sejahat apapun mentalnya, dengar dia di momentum yang pas, saya yakin ada dampak murotal itu sama dia. Ya, tapi kalau yang bersangkutan memilih, walaupun dipaksa dengar, aku coba alihkan supaya nggak ngefek ayat itu, bisa. Makanya kalau kita lihat, patut kita bertanya, apa hati kita lebih keras dibandingkan hatinya Umar sebelum Islam? Hati kita apa lebih keras daripada hatinya Umar bin Khattab sebelum Islam? Kok hati Umar saja dibacakan Quran, luluh dia, masuk Islam. Padahal orang-orang dulu di Mekah mengatakan lebih mungkin masuk Islam kambing Umar dibandingkan Umar. Itu membayangkan kerasnya lah Umar. Lebih mungkin kambingnya masuk Islam daripada Umar. Itu kan tanggapan orang Mekah. Tapi lihat Quran itu, makanya Bapak Ibu, kalau kita mau survei banyaknya angka-angka orang convert masuk Islam di Eropa, apa dampak itu? Buah dari apa yang paling utama? Bukan buah dari penceramah datang ke sana. Berapalah efek penceramah datang ke kalangan non-muslim ngajak? Nggak terlalu besar. Berapalah efek debat antar agama? Zakir Naik, Didat, atau siapapun. Walaupun ada yang masuk, nggak signifikan terlalu jumlahnya. Tapi kalau ditanya non-muslim, kenapa kau masuk Islam? Rata-rata mengatakan karena Quran. Karena Quran. Apa dia baca terjemahannya dalam bahasa ibunya, tertarik dia? Apakah kemudian Quran diperdengarkan, nyantol di hatinya? Atau apa-apa dari makna Quran yang disampaikan kepada mereka, itu yang kemudian berdampak terhadap bergeser paradigma, berubah mereka menilai. Makanya dalam Quran dikatakan wajahidhum bihi aibil Quran jihadan kabira. Berjihadlah kau dengan Quran, jihad yang besar. Jadi jihad paling besar itu gimana? Jihad berdakwah dengan Quran. Terus sejauh-jauh, ya kita lihat beberapa negara, ya kalau macam Perancis, Belgia, Inggris itu nggak pernah dalam sejarah rajanya pun ngundang orang buka puasa di istana, ya karena sudah banyak sekali di London itu sendiri Muslim, udah dominan. Di beberapa kota di selatan Perancis, ya satu hari kalau kita katakan 100 orang masuk Islam, nggak berlebihan. Siapa yang membayangkan universitas Islam terbesar di Eropa dibuka di Brussels, di Belgia. Di situ universitas Islam. Padahal kalau mundur aja lah ke 50 tahun yang lalu, gimana pemikiran orang masih diwarnai pemikiran orientalis. Dijelekkan Islam, Islamophobia di mana-mana. Tapi sekarang di banyak negara Eropa ada aturan tentang anti-Islamophobia. Justru di Indonesia nggak ada aturan mengatur Islamophobia. Berarti kita negara Muslim terbesar, tapi Islamophobianya kental sekali. Ya, nah, di negara Amerika, Eropa ini banyak aturan undang-undang tentang Islamophobia dalam konteks anti diskriminasi terhadap Muslim. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bertanya, ingin menambah bahwa usulan itu dalam viral kita lihat ya, dalam profesor tumbuhan
yang dimuratalkan dengan tidak, yang bagus yang dimuratalkan. Iya. Iya, iya. Kemudian orang Jepang itu ya, Iya, air. Iya. ketika dibaca. Iya, betul. Teman saya merah kambing, dia air dimuratalkan aja. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Dan laris. Iya. Saya lihat. Itu banyak lagi lah saya kira. Iya, iya, iya. Itu alhamdulillah menambah keyakinan kita. Betul. Termasuk tadi kan. Iya. Tapi memang ya tak apa-apa. Awalnya dengarkan dulu. Iya, iya. Lama-lama kan dia penasaran gitu. Iya, betul. Pertanyaan saya, kita baca Quran yang dibaca itu satu kali dapat 10. Iya. Bagaimana kalau yang lisan itu sama? Yang Iya. kepala. Baik. Para hadirin rahimakumullah. Sejak awal Quran ini dijaga dengan dihafal dan ditulis. Sebagaimana Quran yang ditulis diriwayatkan dari generasi ke generasi secara mutawatir, Quran yang dihafal pun ada sanadnya. Diwariskan dari satu generasi ke generasi ya dengan mutawatir. Tata cara baca Quran pun diwariskan dari satu generasi ke generasi. Nah, jadi dikaitkan dengan pertanyaan tadi, ketika Rasulullah man qara'a harfan fi kitabillah lahu asyru hasanah. Siapa yang baca satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Ini berlaku untuk yang baca dari mushaf atau yang mengulang bacaan dari hafalannya pun berlaku. Karena hadis tersebut sifatnya mutlak, kaedah dalam memahami Al-Quran dan hadis, al-mutlaqu ala itlaqihi. Sesuatu yang disebutkan secara mutlak, kita pahami pun secara mutlak. Artinya mencakup bacaan dari mushaf, bacaan dari HP, bacaan dari hafalan, bacaan dari media apapun, selama sifatnya membaca, maka dapat keutamaan yang sama. Insyaallah. Ya. Baik, terakhir itu ya. Oh ya. Sebentar Pak ya, tadi sana udah luar ya. Silakan. Ya. Ya. Baik. Baik. Bapak Ibu, ada dua urutan dalam Al-Quran. Ada urutan turun, ada urutan susunan dalam mushaf. Mungkin sebagian bertanya, kenapa Quran tak disusun berdasarkan urutan turun? Kalau urutan turun disusun begitu, berarti surat pertama bukan Al-Fatihah, tapi Al-Alaq. Dan seterusnya. Surah terakhir justru ya mungkin Al-Maidah. Ya, di antara surah yang paling akhir diturunkan. Nah, tapi ingin saya sampaikan begini. Quran ketika di Lauhil Mahfuz, susunannya sama dengan susunan Quran dalam mushaf kita sekarang. Ya. Jadi seperti dikatakan Profesor Abdullah Dras, seorang pakar Quran lulusan Sorbonne University Paris, beliau katakan ibarat susunan Quran di Lauhil Mahfuz itu seperti susunan bata yang sudah dinomori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika diturunkan kadang-kadang nggak sesuai nomor, tetapi ketika disusun ulang di dunia sudah ada nomornya masing-masing. Jadi ketika Jibril menyampaikan satu ayat, ya, ini Jibril pun sampaikan, tempatkan ayat ini di tempat ini, tempatkan ayat ini di posisinya ini. Makanya Rasulullah kemudian menginstruksikan kepada tim penulis wahyu, ini letakkan posisinya di surah ini. Maka nama surah, susunan ayat sepakat dan tidak diperselisihkan, semuanya tauqifi, sesuai instruksi dari Allah
bukan pandai-pandian sahabat, letakkan sendiri. Apa hikmah di balik itu? Sekiranya Al-Quran disusun sesuai dengan urutan turunnya, maka orang akan mengatakan ini Quran dipengaruhi oleh waktu dan tempat turunnya. Sekarang saja udah disusun begini, orang mengatakan ini Quran ini kan konteksnya 14 abad yang lalu nih, Muhammad masih naik unta, masih masyarakat Badui. Tapi ketika urutan susun tidak sama dengan urutan turun, gak relevan kalau dikatakan Quran itu dipengaruhi konteks waktu dan tempat turunnya. Memang kita tetap memperhatikan konteksnya, asbabun nuzulnya apa peristiwa yang melatar belakangi. Tapi jangan salah, makna ayat yang umum harus tetap ditempatkan pada konteksnya yang umum. Itu salah satu hikmah besar. Karena kalau kita lihat selalu argumen orang-orang liberal untuk mempreteli Quran, ujung-ujungnya mereka katakan ini Quran nggak sesuai konteksnya, gini gitu ya, nggak relevan lagi dengan zaman sekarang, udah kadaluarsa. Tapi ketika urutan susun tidak sama dengan urutan turun, maka argumen itu terbantahkan. Ya, tapi kenapa? Karena bukan sekedar nggak sama, tapi walaupun turunnya nggak sama, lahir ilmu baru. Keterhubungan antar ayat walaupun turunnya nggak sama itu sangat erat. Makanya dalam ilmu tafsir ada namanya munasabah. Kenapa siap surah Al-Fatihah datang surah Al-Baqarah? Kenapa setelah surah Al-Baqarah ada surah Al-Imran? Apa hubungannya? Apa hubungan antara awal Al-Baqarah dengan akhir Al-Baqarah? Apa hubungan antara akhir Al-Baqarah dengan awal Al-Imran? Walaupun turunnya nggak bersamaan, tapi ada pesan tambahan, ada pesan baru yang disampaikan. Sampai Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan rahasia Al-Quran tersimpan di balik susunan ayat dan surah. Makanya siap ayat ini, kok cerita ayat tentang ini ya? Kalau ditelusuri kita temukan, oh ini rahasianya. Nah, itu dia. Baik, terakhir tadi silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada seseorang itu perilakunya sudah melewati batas manusia. Ya. Kemudian mereka itu seseorang kias dia. Lagi Al-Quran. Ya. Tapi apakah Al-Quran itu kan harusnya kan nggak salah hidup dia. Tapi perilakunya begitu juga. Marah-marah. Ya. Emosi. Ya. Pokoknya tidak waras lagi. Ya. Dan tidak apa solusinya. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya, seseorang kadangkala karakter ini kan dipengaruhi banyak faktor. Ada faktor sifat-sifat bawaan lahir memang. Ya, makanya ketika ada seorang sahabat minta izin menikah dengan seorang PSK, Rasulullah marah. Takhayyaru linutfikum fa innal irqadasas. Pilih-pilihlah kemana kau tempatkan air manimu. Sesungguhnya sifat itu diwarisi. Ya, lahir ilmu genetika menjelaskan juga ada sifat dari mak yang diturunkan ke anak, ada sifat dari ayah turunkan ke anak. Begitu berubah tiba-tiba orang bilang pula buang tabiat kawan nih gitu ya. Nah, itu kan. Jadi ini ada sifat lahir. Cuma sifat dan karakter bawaan lahir ini bisa dirubah lewat pendidikan, lewat keluarga. Kalau kita siapkan satu lingkungan yang kondusif, lama-lama sifat yang jelek pun bisa hilang. Nah, tapi orang anggap cara instan udahlah dengarkan Quran. Seakan-akan karakter jahat itu semuanya karena faktor jin saja. Kan nggak begitu. Nah, kadang-kadang memang ada kerasukan, ada bisikan, ada was-was dari jin. Tapi kalau orang sudah jauh dari agama, dia pun jadi setan sendiri. Dia pun jadi setan. Setan dari golongan manusia. Ya, saya yakin
Boleh jadi di ruqyah ada dampak. Cuma kalau udah dalam kali lah pula ya karakter itu nggak mungkin lah sekali. Berkali-kali. Macam tadi koruptor itu juga. Jangan sekali aja dengar Quran. Ya, jangan sekali aja dengar Quran. Kalau bisa tiap hari, kalau bisa memang dirutinkan sehingga lembut hati ini. Kalau udah sering mendengar Quran, begitu juga. Tapi solusi yang lain, ya jangan diperdengarkan dalam Quran, tapi pergaulannya masih rusak. Ya, artinya apa? Seperti kata Nabi, perumpamaan teman baik seperti jual parfum, perumpamaan teman buruk seperti tukang las. Kalau pergi ke toko parfum, beli tak beli, keluar minimal wangi. Minimal dapat tester, ya. Kanan lain wangi, kiri lain wangi, ya kan. Tapi dapat yang wangi. Tapi kalau orang datang ke tukang las, apa yang dapat? Kalau dia mendekat masih jauh saja, berpotensi kena bunga api, bolong-bolong bajunya. Makin dekat tercium bau ketek. Artinya makin dekat dampaknya itu makin buruk. Begitulah pergaulan yang perlu untuk diantisipasi. Demikian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.